Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Marhadi KLU. Kali ini kita akan sama-sama membahas kisi-kisi soal penilaian akhir semester ganjil tingkat sekolah dasar SD atau MI, tema 5 kelas 4. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan kisi-kisi ini anak-anak bisa ada gambaran terkait dengan soal yang keluar ya pada penilaian akhir semester ganjil tahun 2021-2022. Baik, kita langsung seperti biasa muatan pertama yaitu muatan PPKN KD 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Materi yang ada di tema 5 kelas 4 itu hubungan simbol sila-sila Pancasila. Indikator soal pertama bentuknya pilihan ganda. Nah, soal pertama ini disajikan pernyataan siswa dapat menjelaskan makna sila keempat Pancasila. Jadi di soal pertama atau soal nomor pertama itu ada pernyataan. Nah, dari beberapa pernyataan itu anak-anak menentukan kira-kira mana yang pas, yang tepat untuk sila keempat. Ya, makna sila keempat. Kemudian soal nomor 2, disajikan ilustrasi atau gambar. Siswa dapat mengidentifikasi makna sila dengan simbol. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasi ya makna sila dengan simbol. Ya, kira-kira simbol itu makna seperti apa? Ya, baik. Soal nomor 3 sama. Indikator soalnya sama, ada gambar. Nanti dari gambar atau simbol itu nanti anak-anak akan misalnya gambar sila pertama misalnya kira-kira apa maknanya, atau sila kedua. Nah, dari simbol sila kedua itu maknanya apa gitu ya, dan seterusnya. Oke, baik, itu contoh kira-kira soalnya seperti itu nanti. Terus soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 sama 5 indikator soalnya sama. Siswa dapat mendeskripsikan sikap sesuai dengan sila Pancasila dengan benar. Jadi pengamalan sila Pancasila ya yang benar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus soal nomor 6, soal pilihan ganda. Siswa dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Nah, jadi anak-anak mengetahui makna yang mencerminkan sila, apakah itu sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima ya. Nah, kira-kira apa ya makna yang mencerminkan sila tersebut. Selanjutnya soal nomor 7. Indikator soal nomor 7, disajikan ilustrasi atau gambar. Siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan dari Pancasila dengan benar. Jadi kemungkinan nanti ada gambar di soalnya, kira-kira mana ya yang menjadi contoh pengamalan dari Pancasila yang benar ya. Oke, berikutnya soal nomor 7, disajikan teks ya. Disajikan teks. Siswa dapat menentukan sikap tokoh sesuai dengan makna Pancasila. Jadi kira-kira atau kemungkinan di soalnya itu ada teksnya ya. Ada teks bacaan. Nah, nanti anak-anak, adik-adik di rumah menentukan sikap tokoh yang sesuai dengan makna Pancasila dengan benar. Kemudian soal nomor 9, disajikan ilustrasi atau gambar. Siswa dapat menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi anak-anak mengaitkan ya sikap kepahlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Terus yang nomor 10, soal terakhir di muatan PPKN, disajikan tabel. Disajikan tabel sikap kepahlawanan. Siswa dapat menemukan hubungan sikap kepahlawanan dengan makna Pancasila dengan benar. Jadi di soal nomor 10 nanti ada tabelnya ya. Ada tabel itu berisi tentang sikap kepahlawanan. Nah, nanti anak-anak atau adik-adik di rumah dapat
menemukan ya hubungan sikap kepahlawanan dengan makna Pancasila dengan benar. Selanjutnya soal nomor 11 yaitu muatan bahasa Indonesia ya. Ya, KD 3.4 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, materinya tentang teks non-fiksi. Soal nomor 11, disajikan teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks dengan benar. Jadi, anak-anak mencari informasi yang tepat ya pada teks dengan benar. Insya Allah gampang. Nomor 12, disajikan teks, siswa dapat menyimpulkan isi teks dengan benar. Jadi sudah ada teksnya, tinggal anak-anak membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan dari teks tersebut. Soal nomor 13, disajikan pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggali informasi baru dengan benar. Nah, jadi apa langkah-langkah ya menggali informasi baru dengan benar. Nah, pelajari lagi ya langkah-langkah menggali informasi baru dengan benar. Salah satunya adalah apa? Ya, anak-anak membaca teks dengan teliti ya, itu salah satunya. Ya, merangkai kembali teks tersebut menjadi sebuah informasi ya. Atau mencari ide pokok ya. Terus ada juga nanti kesimpulan. Nah, itu salah satu cara kita mengidentifikasi ya langkah-langkah menggali informasi baru dengan benar. Baik, soal nomor berapa nih? Nomor 14 dan 15 indikator soalnya sama. Disajikan teks, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Ya, ini sudah jelas ya, ada teksnya, nanti anak-anak atau adik-adik dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Misalnya, biasanya pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan teks tersebut, nah itu ya, yang sesuai dengan ini, gitu ya. Berdasarkan teks di atas, yang sesuai dengan pernyataan paragraf kedua gitu ya, pertama gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya contohnya. Terus nomor 16. Disajikan pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teks non-fiksi dengan benar. Nah, teks non-fiksi itu ya, jadi anak-anak harus memahami atau mengingat kembali ya macam-macam teks non-fiksi. Ya, ada teks itu ada teks fiksi sama non-fiksi. Kalau fiksi itu karangan. Kalau non-fiksi itu ya itu yang benar-benar terjadi ya toh. Ya, yang tidak dikarang ya, itu non-fiksi. Ya, misalnya teks non-fiksi misalnya apa? Karya ilmiah ya, itu termasuk teks non-fiksi ya. Biografi itu kan tidak dikarang ya, ini termasuk buku pelajaran, itu karya ilmiah ya. Jurnal ya. Nah, sedangkan teks non-fiksi itu yang dikarang, yang tidak nyata lah ya, yang direkayasa ya, yang fiktifnya itu yang bohong-bohongan. Makanya fiksi, seperti cerita rakyat, dongeng ya. Nah, itu cerita si kancil ya, dongeng. Nah, itu termasuk cerita fiksi. Selanjutnya soal nomor 17. Soal nomor 17, disajikan teks, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri teks non-fiksi dengan benar. Nah, jadi ingat kembali ciri-ciri teks non-fiksi dengan benar. Ya, ciri-cirinya apa? Ya. Oke, misalnya biasanya kalau teks non-fiksi itu apa dari bahasanya, apa yang digunakan ya? Apakah bahasa baku atau non baku dipakai? Ya. Terus isinya, apakah isinya fakta atau ini ya, bukan fakta ya? Atau karangan ya? Apakah tulisannya itu dia dapat dipertanggungjawabkan atau dia ilmiah atau rekayasa ya? Itu ya.
dan apakah juga isinya diambil dari yang dari penemuan atau karang-karangan aja. Nah, ini adalah ingat kembali ciri-ciri teks non-fiksi. Selanjutnya soal nomor 18. Soal nomor 18 dan 19 disajikan gambar dan teks. Siswa dapat menyebutkan informasi yang ada dengan benar. Nah, jadi di soal nomor 18-19 ini itu di soalnya ada gambar. Ya. Nah, anak-anak dapat menyebutkan informasi yang ada dengan benar. Jadi soal nomor 18-19 ini insya Allah kategorinya mudah ya, karena sudah ada teksnya ya. Jadi anak-anak tinggal menyebutkan informasi yang ada dalam teks itu ya, tergantung pertanyaannya. Misalnya ya sebutkan nama tokoh atau ya latar belakangnya, pokoknya berkaitan dengan isi teks itu ya. Soal nomor 20 disajikan pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan benar. Nah, jadi ada pernyataan ya, pernyataan. Nanti anak-anak dari pernyataan itu anak-anak langkah kira-kira apa namanya? Anak-anak dapat menemukan informasi dengan benar ya dari langkah-langkah itu ya, dari langkah-langkah tadi itu. Lagi sekali, soal nomor 20 disajikan pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan benar. Jadi mungkin ada beberapa pernyataan, nanti anak-anak mencari atau menemukan informasi dengan benar. Mana yang benar ya dari langkah-langkah tersebut, dari pernyataan tersebut ya. Kemudian soal nomor ini uraian ya, uraian untuk bahasa Indonesia. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari karangan non-fiksi. Ya, nanti anak-anak apa itu karangan non-fiksi ya. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu apa, kalau non-fiksi itu karangan yang benar-benar itu karangan ilmiah ya, yang sifatnya tidak dikarang-karang, yang isinya dapat dipertanggungjawabkan ya di publik atau di umum. Kemudian ini materi IPA, KD-nya menerapkan sifat-sifat cahaya dan kaitannya dengan indera penglihatan. Jadi KD-nya tentang sifat-sifat cahaya, materinya maksudnya tentang sifat-sifat cahaya. Soal nomor 21 dan soal nomor 22 disajikan ilustrasi atau gambar. Nanti anak-anak menjelaskan salah satu sifat cahaya dengan benar. Nah, jadi nanti ada gambarnya, kira-kira sifat cahaya yang benar yang mana. Terus nomor 23 ini sekaligus uraiannya ya, uraiannya yang KD indikator soal 21 22 nanti ini masuk uraiannya juga. Nomor 23 disajikan gambar ilustrasi, siswa dapat menemukan sifat cahaya yang digunakan dengan benar. Nah, kira-kira mana ya? Jadikan ilustrasi atau gambar ya. Kira-kira mana ya sifat cahaya yang digunakan dengan benar. Itu nomor 23 dengan 24. Kemudian soal nomor 25 disajikan pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat yang benar. Jadi nanti ada pernyataan ya. Nah, nanti anak-anak dari pernyataan itu kira-kira sifat cahaya yang benar itu yang mana ya. Nah, ini mau tidak mau nanti adik-adik anak-anak di rumah menghafal ya sifat-sifat cahaya. Selanjutnya soal nomor 26. Soal nomor 26, siswa dapat menyebutkan alat yang berkaitan dengan sifat cahaya dan penglihatan. Nah, kira-kira alat yang berkaitan dengan sifat cahaya dan penglihatan dengan benar apa ya? Misalnya ada ada mikroskop ya, ada periskop ya, ada teleskop ya. Nah, itu ya.
Itu anak-anak hafal ya fungsinya. Tadi saya sudah jelaskan tadi ya, masing-masing alat seperti mikroskop itu digunakan untuk mengamati benda kecil ya. Terus periskop untuk mengamati keadaan di permukaan laut yang biasa digunakan oleh awak kapal selam ya, dan seterusnya. Terus soal nomor 26, 27 indikatornya sama, indikator soalnya siswa dapat menyebutkan alat yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya dan penglihatan dengan benar. Ya, sama nih ya. KD atau indikator soal 25, 26, 27 ya. Oke, baik. Selanjutnya soal nomor 28. Indikator soal nomor 28, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri salah satu jenis cermin. Nah, jadi soal nomor 28 itu ciri-ciri cermin. Nah, tolong dihafal ciri-ciri cermin cekung ya. Cembung, cekung, datar ya. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Ciri-ciri cembung apa, ciri-ciri cekung apa, terus ciri-ciri datar apa ya. Oke, nanti anak-anak bisa buat kata kuncinya. Kalau cembung contohnya misalkan diperkecil ya, cekung diperbesar ya, kayak gitu ya. Baik, indikator soal nomor 29 dan seterusnya. Indikator soal nomor 29, disajikan gambar atau ilustrasi, siswa dapat membedakan jenis cermin dengan benar. Nanti ada gambar ya. Ya, kalau kita lihat dari indikator soalnya, berarti nanti di soalnya itu ada gambar ya. Ya, mungkin yang termasuk cermin cekung, cembung, datar ya. Nah, yang mana mungkin ya. Nah, yang termasuk di antara cermin itu. Jadi nanti anak-anak bisa membedakan jenis-jenis cermin dengan benar. Kemudian indikator soal nomor 30, indikatornya disajikan tabel, siswa dapat mengidentifikasi cermin dengan benar. Nanti ada tabel ya, jenis cermin dan sifatnya. Nah, jadi anak-anak dapat ini dapat mengidentifikasi ya, kira-kira sifat cermin dengan benar yang mana ya, yang tabelnya sesuai dengan sifatnya. Baik, kita lanjut soal nomor 31, muatan IPS, materi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nomor 31, indikator soalnya disajikan teks, siswa dapat menyebutkan nama tokoh kerajaan Hindu dengan benar. Jadi disediakan teks, nanti anak-anak bisa menyebutkan nama tokoh kerajaan Hindu dengan benar. Kemudian soal nomor 32, 33, indikator soalnya sama, disajikan ilustrasi atau gambar, siswa dapat menentukan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, Islam dengan benar. Jadi kira-kira di soalnya itu ada gambar ya. Nanti anak-anak menentukan apakah itu peninggalan kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, Islam ya. Apakah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam ya dengan benar. Jadi syaratnya anak-anak harus mengetahui ya nama-nama peninggalan kerajaan, baik itu Hindu, Buddha maupun Islam. Kemudian soal nomor 34, indikator soalnya disajikan gambar peninggalan sejarah, siswa dapat mengklasifikasikan peninggalan kerajaan dengan benar. Nah, itu soal nomor 34. Ya, lagi sekali soal nomor 34 disajikan gambar peninggalan sejarah. Nanti di soalnya itu ada gambar ya, peninggalan sejarah. Nanti anak-anak mengklasifikasikan peninggalan kerajaan dengan benar ya. Nah, misalnya ada peninggalannya ya, terus kerajaannya dari kerajaan apa ya. Oke, baik. Selanjutnya soal nomor 35. Disajikan pernyataan sejarah, siswa dapat menganalisa dengan benar. Nah, jadi soal nomor 35 ini anak-anak ada pernyataan terkait dengan sejarah kerajaan. Nah, anak-anak adik-adik dapat menganalisa dengan benar. Misalnya kerajaan ya, kerajaan yang dimaksud ya di sebuah
pernyataan tersebut ya. Apa misalnya ya. Selanjutnya soal nomor 36. Ya, soal nomor 36 disajikan gambar. Siswa dapat menyebutkan nama seorang pahlawan yang memimpin kerajaan Aceh. Nah, ini udah gampang sekali nih ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa pahlawan dari kerajaan Aceh itu Sultan Iskandar Muda. Nah, ini soal nomor. Baik, kita lanjut. Soal nomor 37 dan 38. Indikator soalnya sama, yaitu siswa dapat menyebutkan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha di Indonesia dengan benar. Jadi soal nomor 37 dan 38, anak-anak bisa menyebutkan ya peninggalan kerajaan Hindu, Buddha yang ada di Indonesia. Apa saja peninggalan-peninggalannya kerajaan Hindu, Buddha di Indonesia. Baik, selanjutnya soal nomor 39. Siswa dapat menyebutkan kerajaan Islam di Indonesia dengan benar. Nah, jadi anak-anak bisa menyebutkan apa saja kerajaan Islam di Indonesia nih ya. Misalnya kerajaan Aceh ya, kerajaan Guatalo ya, kerajaan Mataram, kerajaan Demak. Nah, itu kerajaan-kerajaan Islam ya. Nah, terus kerajaan Hindu apa saja. Nah, supaya nanti anak-anak bisa membedakan nanti apakah itu kerajaan Hindu, Islam, atau Buddha ya. Nah, tadi lagi sekali kerajaan Islam itu seperti kerajaan Aceh ya, kerajaan Guatalo, kerajaan Mataram ya. Nah, ini atau kerajaan Demak ya, itu kerajaan Islam. Ini juga indikator soal ini terdapat juga di uraian nomor 44. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 40 ya. Indikator soal dengan disajikan pernyataan siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dari kerajaan Islam. Jadi nanti di soalnya disajikan pernyataan. Nanti anak-anak bisa menyebutkan yang termasuk pernyataan yang merupakan ciri-ciri dari ini ya, dari kerajaan apa ya. Nah, dengan disajikan pernyataan nanti anak dapat menyebutkan tokoh-tokoh dari kerajaan Islam dengan benar ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan latihan soal tahun sebelumnya dan mempelajari kisi-kisi untuk tahun ini. Anak-anak semoga bisa menambah gambaran kira-kira soal yang keluar seperti apa. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.